Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Radio Horor. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kalian. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari akun Facebook yang bernama Jabang Tutuka. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu kisah yang berjudul Arwah Seorang Pembantu. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti kunjungi saja linknya yang akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita simak berikut ini. Perkenalkan, nama saya Andri. Saya adalah seorang pengantin baru. Nama istri saya panggil saja Mira. Kami adalah pasangan pengantin yang sangat bahagia, layaknya orang baru menikah. Setelah seminggu kami menikah, kami memutuskan untuk tinggal di apartemen di daerah Cibelut, Bandung. Karena selain akses ke tempat kerja saya sangat dekat, istri saya pun menyukai tempatnya. Tinggallah kami di situ selama kurang lebih 6 bulan. Dan yang lebih menyenangkan laginya, istri saya pun hamil menginjak umur 4 bulan. Hari demi hari kami lewati dengan bahagia. Dan pada suatu ketika istri saya meminta dibelikan martabak pada tengah malam. Mungkin efek hamil yaitu ngidam. Saya pun akhirnya pergi keluar untuk mencari yang jual martabak. Tapi untungnya tak jauh dari sini saya menemukan tukang martabak. Saya pun membelinya. Ketika saya sedang menunggu pesanan saya, tiba-tiba ada seorang ibu-ibu gendut, umurnya sekitar 50-an. Tiba-tiba dia bertanya pada saya, "Tinggal di mana, Mas?" Saya pun menjawab, "Saya tinggal di apartemen itu, Bu." "Oh, begitu," jawabnya. Dan tiba-tiba ibu itu menawarkan kepada saya sebuah rumah kontrakan yang letaknya tidak jauh dari apartemen itu. "Kenapa nggak ngontrak rumah saja, Mas? Saya ada rumah kontrakan, bukan punya saya sih. Saya cuma dititipi saja. Barangkali berminat, besok saya antar. Rumahnya lumayan besar dan nyaman. Sudah ada barang-barangnya juga." Mendengar perkataannya, jujur aku lumayan tertarik. Karena saya pikir lebih enak tinggal di rumah kontrakan dibanding di apartemen. Apalagi istri saya sedang hamil. Saya butuh tetangga. Akhirnya saya pun meminta nomor telepon si ibu. "Baik, Bu, nanti jika istri saya berminat, saya akan telepon ibu." Saya pun akhirnya pergi kembali ke apartemen. Setibanya di apartemen, ternyata istri saya sudah tidur. Ya sudahlah, akhirnya saya pun ikutan tidur. Pagi pun tiba. Ketika kami bangun, saya pun langsung menceritakan tentang rumah kontrakan itu pada Mira. Entah kenapa Mira sangat antusias sekali, ingin segera melihatnya. Dia sangat setuju sekali jika memang rumah itu cocok katanya. Akhirnya kami pun sepakat akan melihat rumah itu nanti sepulang saya kerja. Sore pun tiba. Akhirnya saya pun pulang dan tiba di apartemen pukul 5 sore. Dan Mira dengan semangatnya langsung mengajak saya untuk melihat rumah kontrakan itu. Saya pun menelpon si ibu itu dan si ibu itu memberikan alamatnya kepada kami. Pergilah kami. Saat itu waktu menunjukkan pukul 6 sore. Kami bertemu kembali bersama si ibu itu di tempat martabak yang semalam. Dan masuklah si ibu itu ke dalam mobil. Ibu itu menunjukkan jalan menuju ke rumah kontrakan itu. Sekitar 15 menit perjalanan, tibalah kami di depan rumah kontrakan itu. Lokasinya di Cibelut atas. Dan yang bikin saya kaget, ternyata rumah itu jauh dari tetangga. Bisa dibilang rumah itu hanya satu-satunya di situ. Samping kiri dan kanannya hanya kebun. Dan dari tetangga lumayan jauh jaraknya. Kami pun akhirnya turun. "Nah, ini Mas rumahnya, silakan masuk," kata si ibu. Ketika di depan rumahnya, saya hanya berpikir, bagaimana tega saya meninggalkan istri saya yang sedang hamil, tinggal di rumah sebesar ini sendirian. Tapi ya sudahlah, toh kita hanya melihat saja dulu. Dalam hatiku. Masuklah kita ke dalam rumahnya. Rumahnya itu masih bangunan lama. Catnya berwarna putih, interior di dalamnya pun serba putih. Barang-barangnya masih banyak dan tertutup oleh kain hitam.
Rumah ini ada 2 lantai, 2 kamar di atas dan 2 kamar di bawah. Berapa Bu harga sewanya? Tanyaku. 10 juta Mas per tahun. Ah, murah sekali Bu, jawabku. Kok bisa murah Bu? Gak tahu Mas, yang punyanya cuma minta segitu, jawab si ibu. Dalam hati saya lumayan sedikit tertarik sih, karena harganya murah. Tapi ada yang mengganjal, karena rumah ini jauh dari warga dan aku khawatir dengan Mira. Ya udah Bu, nanti kita pikirkan dulu, jawabku. Akhirnya kami pun pulang. Setibanya di apartemen, tiba-tiba Mira merengek ingin segera pindah ke rumah itu. Alasannya, rumah itu sejuk sekali, jauh dari hingar-bingar. Tapi aku belum menyetujuinya. Dengan alasan, aku khawatir jika kamu tinggal sendiri, apalagi jika aku pergi keluar kota, jawabku. Tapi dia dengan enteng menjawab, santai saja, aku bisa ajak sepupu atau temanku untuk tinggal di sini. Mereka pasti mau kok. Ya sudah, kita pindah ke sana, jawabku. Hari itu hari Minggu, karena saya libur, kita pun akhirnya berkemas dan pindah ke rumah itu. Kami pun mulai merapikan tempat itu dan membersihkan ruangan-ruangannya, karena sepertinya rumah ini sudah lama tidak dihuni. Saya pun dibantu si ibu itu membereskan rumah itu. Tapi ketika saya mau masuk dan membereskan kamar satu lagi di lantai bawah, tiba-tiba ibu itu melarang saya untuk membukanya. Jangan dibuka, biarkan saja kamar itu. Itu kamar bekas pembantu, dan jangan pernah membukanya. Kenapa Bu? Tanyaku. Tidak apa-apa, pokoknya jangan dibuka. Sudah, biarkan saja itu. Toh kamarnya tidak akan dipakai semua kan? Tanyanya. Ya sudahlah, saya pun mengiyakannya. Walau sedikit tanda tanya, karena jujur, saya orangnya sangat penasaran sekali terhadap sesuatu yang disembunyikan. Setelah selesai, akhirnya ibu itu pun pamit pulang. Dan saya pun memasang CCTV di seluruh penjuru rumah, agar menjaga keamanan rumah ini. Saat itu pukul 8 malam. Saya dan Mira akhirnya bisa istirahat di kamar kami. Kamar kami letaknya ada di lantai 1. Ketika kita sedang asik mengobrol, tiba-tiba terdengar suara pintu dibuka dari kamar yang satunya lagi. Krek. Kami pun terdiam, dan saya keluar mencoba melihat. Setelah dilihat, ternyata tidak ada siapa-siapa. Bulu kuduk saya lumayan merinding. Tapi saya tidak boleh memperlihatkan ketakutan ini pada Mira. Khawatir dia menjadi ingin pindah lagi. Apa yang? Tanyanya. Bukan apa-apa, hanya angin, jawabku. Ya udah, tidur yuk. Besok aku takut kesiangan. Akhirnya kami pun tertidur. Pagi pun tiba. Seperti biasa, saya harus berangkat kerja. Saya pun pamit dan berpesan pada Mira agar berhati-hati di dalam rumah dan segera telepon saya jikalau terjadi apa-apa. Jujur saya sangat khawatir meninggalkannya sendirian. Tapi ya sudahlah, toh dianya juga terlihat senang ditinggal di rumah itu. Akhirnya saya pun berpamitan. Hari itu saya mendapatkan banyak sekali pekerjaan dan diharuskan lembur untuk menyelesaikannya. Saya pun lembur sampai jam 10 malam. Dan ya, akhirnya saya pun pulang. Saya tiba di rumah pukul setengah 11 malam. Karena saya membawa kunci cadangan, jadi saya tidak perlu membangunkan Mira untuk membukakan pintu. Tapi ketika saya masuk, ternyata Mira belum tidur. Dia sedang asik menonton TV di ruang tengah. Saya pun akhirnya menyuruh dia untuk segera masuk kamar dan tidur. Masuklah kami ke dalam kamar, dan karena saya sangat capek, akhirnya saya pun dengan cepat tertidur. Ketika saya sedang nyenyak tertidur, tiba-tiba saya ingin membuang air kecil. Akhirnya saya pun bangun dan keluar dari kamar dan menuju kamar mandi. Tapi ketika saya berjalan, tiba-tiba langkah saya terhenti. Mulut saya seperti dibungkam karena saya melihat seorang wanita sedang berdiri di depan kamar mandi. Dengan cepat saya pun segera masuk ke dalam kamar kembali. Ketika saya siap di dalam kamar, istri saya pun terbangun. Istri saya pun terbangunkan oleh gerakan saya yang sedikit rusuk. Sayang, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu? Tanyanya.
Aku melihat seorang wanita berdiri di depan kamar mandi, jawabku. Tapi anehnya, Mira malah menertawakanku. Kamu itu ya, gak bisa bedain mana hantu mana orang. Dia itu Asi, pembantu kita. Maaf, aku lupa belum ngomong sama kamu bahwa Asi datang tadi maghrib dan aku langsung suruh tidur karena aku lihat dia seperti kelelahan dari perjalanan. Aku pun heran dan bertanya, emang kamu pesan pembantu? Tanyaku pada Mira. Lalu Mira menjawab, enggak. Lah terus itu pembantu siapa? Tanyaku. Mira pun menjawab, jadi gini loh Yang, katanya Asi itu dikirim dari pemilik rumah ini untuk jadi pembantu kita, gitu loh. Lah terus siapa yang mau gaji dia? Tanyaku. Lalu Mira menjawab, gak perlu digaji Yang, jadi kita bayar 10 juta itu udah termasuk pembantu. Aku pun terheran. Dalam hati, kok pemilik rumah ini baik sekali ya? Sudah rumahnya murah, dikasih pembantu lagi. Ya udahlah kalau begitu, jawabku. Akhirnya aku pun melanjutkan kembali ke kamar mandi. Ketika di sana, Asi sudah tidak ada. Mungkin dia sudah masuk kamar. Pagi pun tiba. Seperti biasa saya berangkat kerja. Tapi ketika berangkat kerja, kok Asi gak kelihatan ya? Dalam hati, mungkin dia masih tidur. Ya sudahlah, akhirnya aku pun pergi dan meninggalkan Mira. Selama di kantor, aku hanya memikirkan keadaan Mira. Walaupun sekarang sudah ada yang menemaninya, yaitu Asi si pembantu. Tapi saya masih ragu karena belum pernah bertemu dan berbicara dengannya. Karena saya pun ingin tahu latar belakangnya dia. Setiap jam saya menelpon Mira untuk menanyakan keadaannya. Entah kenapa, tiba-tiba saya ingin mengecek CCTV dari hasil rekaman kemarin. Akhirnya saya pun melihat hasil rekaman itu di laptop. Karena penasaran, saya ingin melihat kapan Asi datang ke rumah. Setelah saya akuratkan jam saat kedatangan Asi ke rumah, ternyata di CCTV saya hanya melihat Mira sedang berbicara sendiri di depan pintu, tanpa ada seorang pun di sana. Saya mulai panik. Saya pun akhirnya memutuskan untuk pulang lebih awal karena khawatir dengan Mira. Saat itu jam 2 siang saya tiba di rumah. Tapi saya bersyukur ternyata tidak terjadi apa-apa pada Mira. Jujur, sebenarnya saya tidak menceritakan apa yang saya lihat di CCTV pada Mira karena khawatir dia akan panik. Mira cuman bertanya, "Kamu kenapa kok pulang cepat?" Aku pun menjawab, "Oh iya, kerjaan aku udah selesai jadi bisa pulang cepat." "Asi mana?" tanyaku. Tadi sih pas kamu pulang dia keluar. Emang kamu gak ketemu?" jawab Mira. "Enggak, emang dia mau kemana?" tanyaku. "Katanya sih mau ke kebun belakang mencari selada dan rawit." "Oh, ya sudahlah, biarkan," jawabku. Aku pun masuk kamar dan merebahkan badanku. Entah kenapa hari itu sangat capek. Padahal saya hanya kerja sebentar. Tanpa terasa akhirnya aku pun tertidur. Dan ketika bangun, saya pun kaget karena saya bangun jam 9 malam. Saya pun keluar kamar dan melihat Mira sedang asik nonton TV. "Yang, kok kamu gak bangunin aku sih?" tanyaku. "Aku gak tega Yang, kamu kayak lelah banget," jawab Mira. "Ya sudah, aku mau mandi dulu," kataku. Ketika saya berjalan ke kamar mandi, saya pun dikagetkan kembali melihat Asi yang sedang berdiri di depan kamar mandi. Kenapa saya selalu kaget? Karena pakaian dia yang menyerupai hantu. Dia berpakaian serba putih. Dia hanya membelakangi saya. Saya pun memberanikan diri untuk bertanya, "Asi, kamu mau ke kamar mandi?" tanyaku. Tapi si Asi itu tidak menjawab. Dia hanya berbalik badan dengan kepala menunduk seperti orang yang malu sambil berjalan melewatiku. Mungkin dia malu, dalam hatiku, karena melihat saya bertelanjang dada. Akhirnya saya pun mandi. Ketika saya sedang asik mandi, tiba-tiba saya melihat segumpal rambut yang menggulung di dalam bak mandi. Saya pun mengambilnya. Setelah selesai mandi, saya pun membawanya keluar dan memperlihatkannya pada Mira. "Sayang,
"Ini rambut kamu bukan?" tanyaku. "Coba lihat," jawabnya. "Mana mungkin rambut aku seperti ini, lihat saja, itu ada sedikit ubahnya." Setelah Mira berbicara seperti itu, kami pun saling tatap-tatapan. Kami merasa ada yang aneh. Ketika dalam situasi tegang itu, saya pun celetuk berbicara. "Oh, mungkin punya ASI." Akhirnya kami pun lega, karena kami menyangka itu adalah punya ASI. Akhirnya kami pun masuk ke kamar. Ketika di kamar, saya pun berbicara pada Mira. "Yang, bilangin ASI, jangan pakai baju putih terus. Aku suka horor liatnya. Kalau emang dia nggak punya, kamu kasih baju kamu aja, Yang." Lalu Mira pun menjawab, "Emang kamu kapan lihat ASI lagi?" "Tadi pas mau masuk kamar mandi," jawabku. Mira pun mengerutkan dahinya dan berkata, "Emang ASI kapan pulangnya ya? Perasaan dari tadi sore dia nggak pulang-pulang. Aku dari tadi nggak tidur. Harusnya aku ketemu dia kalau dia emang sudah pulang." Saya mulai bingung dengan situasi seperti ini. "Oke, kamu tenang dulu ya," jawabku. "Enggak, Yang, aku aneh aja. Kapan dia masuknya?" tanya Mira. "Ya udah, kita tidur dulu aja yuk. Besok kita bahasnya," jawabku. Tak lama akhirnya Mira pun tidur. Saya yang masih dalam keadaan segar karena sudah tertidur, hanya bermain handphone. Ketika sedang asik bermain handphone, tiba-tiba saya mendengar suara orang sedang menyeret sesuatu. Karena penasaran, saya pun mendekatkan kuping saya pada pintu. Ternyata benar, saya mendengar suara orang sedang ngesot. Seperti menangis, tetapi sangat pelan suara tangisannya. Saya pun langsung teringat pada CCTV. Dengan cepat saya pun membuka laptop saya. Dan ketika dibuka CCTV-nya, ternyata benar apa yang saya lihat. Saya melihat seorang wanita sedang menyeret badannya sendiri sambil memegang perutnya. Wajahnya samar. Dalam hatiku, tapi ini seperti ASI. Karena baju dan rambutnya itu hampir sama. Saya bingung antara takut dan kasihan. Jujur saya ingin menolongnya. Karena saya takut itu memang benar ASI. Dan memang sedang butuh pertolongan. Tapi di sisi lain, saya juga takut bahwa itu adalah makhluk halus yang menghuni rumah ini. Akhirnya saya pun memutuskan untuk keluar dan melihat siapa itu sebenarnya. Saya pun berjalan menuju ruang tengah. Ketika saya tiba di ruang tengah, cekrek, saya menyalakan lampu di ruangan itu. Ternyata benar, dia ASI. Ketika lampu di ruangan itu menyala, dengan cepat, tiba-tiba ASI yang merangkak itu tiba-tiba berdiri, lalu berlari sambil sedikit meloncat masuk ke dalam kamar pembantu itu. Saya shock, hanya bengong tanpa bisa berkata. Dan ketika saya membalikkan badan, mau kembali ke dalam kamar, tiba-tiba pas di depan muka saya telah berdiri seorang wanita. Matanya hitam, mukanya sudah membiru, lidahnya menjulur keluar. Jarak wajah kita hanya sejauh 10 cm saja. Sontak saya pun langsung pingsan, tidak sadarkan diri. Ketika saya terbangun, Mira terlihat sedang menangis sambil menepuk-nepuk pipi saya. Setelah sadar, saya pun memeluknya dan mengajak dia kembali ke kamar. Saat itu waktu sudah menunjukkan pukul 5 pagi. Di dalam kamar, Mira menanyakan apa yang terjadi padaku. Tadinya aku mau memberitahunya, tapi karena takut dia panik, akhirnya aku pun berbohong padanya. Aku hanya bilang bahwa aku sedikit pusing setelah keluar dari kamar mandi. Akhirnya di pagi hari, Mira pun mengajak saya untuk pergi ke dokter. Tapi aku pun menolak dengan alasan aku sudah sehat. Pagi itu aku mengajak Mira untuk pulang dulu ke rumahnya. Dengan alasan aku kangen pada ibu dan bapaknya. Jadi sepulang kerja nanti, aku bisa ke rumahnya. Tapi dia menolak dengan alasan capek. Aku pun mulai bingung. Ya sudah, kamu ajak sepupu kamu ke sini, biar kamu ada temen, kataku. Tapi lagi-lagi dia menolak. Tidak usah, aku sendiri juga lebih nyaman. Lagian kan ada ASI. Entah kenapa mendengar nama ASI, hati saya semakin tidak enak. Ya sudah, aku pergi ya. Aku pun pamit.
Sepanjang jalan aku hanya melamun memikirkan Mira. Sesampainya di kantor, aku menelponnya, memastikan bahwa dia baik-baik saja. Setelah mengalami kejadian semalam, akhirnya saya pun menyalakan CCTV saya agar saya tahu keadaan di rumah. Saya terus memantau CCTV selama bekerja. Ketika waktu menunjukkan pukul 4:30 sore, di mana saya sedang bersiap-siap pulang, tiba-tiba saja saya melihat Mira sedang berbicara sendiri, seperti ada lawan bicaranya. Tapi yang terlihat di CCTV, Mira sedang berbicara sendiri dan berjalan keluar rumah. Saya yang panik langsung cepat-cepat untuk pulang. Sialnya, di jalan saya terjebak macet. Aku yang berkali-kali menelpon Mira tapi tidak pernah diangkat. Hatiku semakin tidak karuan. Setelah sejam setengah melewati macet, akhirnya aku pun tiba di rumah. Dan benar saja, setelah aku masuk ke dalam rumah, ternyata Mira tidak ada di rumah. Aku semakin panik dan takut. Saya pun berteriak-teriak memanggil Mira, tapi tidak ada jawaban. Akhirnya dengan berbekal senter, saya pun keluar rumah menuju kebun-kebun itu. Saya masuk ke dalam kebun-kebun itu sambil memanggil namanya. Setelah berjalan kurang lebih 45 menit, akhirnya dari kejauhan, aku melihat seseorang sedang tertidur di gundukan tanah. Sontak saya pun berlari menghampirinya, dan benar saja, ketika saya tiba, ternyata dia adalah Mira, istri saya. Saya melihat dia sedang tertidur di atas tanah. Saya dengan panik membangunkannya. "Sayang, kamu bangun. Ngapain kamu tidur di sini?" Tidak lama dia pun bangun. Saya dengan cepat membangunkannya. Karena jujur saya pun takut, karena lokasinya adalah di tengah-tengah kebun pisang. Mana hari sudah gelap. Akhirnya Mira pun bangun. Dia seperti belum sadar bahwa dia tidur di mana. Aku pun berencana mau menggendongnya karena dia terlihat lemas. Ketika aku membungkukkan badan, aku menggendong Mira. Tiba-tiba senter saya menerangi sebuah tulisan. Dan setelah saya perhatikan, ternyata itu adalah papan nisan kuburan. Setelah saya baca, ternyata nama yang dimakamkan di situ adalah Asih. Sontak saya kaget sekali dan dengan cepat menggendong Mira untuk pulang. Di sepanjang jalan pulang, saya tidak menyangka bahwa Mira tadi tertidur di atas makamnya Asih. Ketika sampai di rumah, saya pun membuka bajunya Mira lalu membuangnya karena bajunya kotor dengan tanah makam. Mira yang masih terlihat lemas akhirnya sadar dan terbangun. "Yang, aku pusing banget." "Ya udah, kamu tidur dulu," jawabku. Baru saja aku berkata itu, tiba-tiba blak, terdengar suara pintu seperti ada yang membanting. Yang lebih menyeramkan lagi, tiba-tiba muncul suara wanita cekikikan tertawa sangat keras. Mira pun spontan memeluk saya dengan erat. Kami yang panik di dalam kamar hanya bisa menguatkan satu sama lain. Tiba-tiba setelah itu terdengar suara orang jatuh tepat di depan pintu kamar kami dengan keras. Lalu tiba-tiba pintu kami seperti dicakar-cakar oleh wanita itu sambil menggeram. Lalu pintu kamar kami pun dipukul-pukul dengan keras. Saya spontan langsung menelpon teman-teman saya untuk datang ke sini. Dan untungnya beberapa teman saya dengan sigap akan datang ke sini. Kami yang masih ketakutan di dalam kamar hanya bisa berdoa dan berpasrah. Tidak lama setelah itu, lampu rumah kami mati dengan tiba-tiba. Suasana semakin mencekam. Tiba-tiba, kami mendengar suara orang mandi dengan tergesa-gesa. Setelah itu semuanya hilang dan lampu pun nyala kembali. Kami yang sudah dibanjiri keringat dingin di dalam kamar hanya bisa menunggu teman-teman kami untuk datang. Waktu pun berlalu, sudah 1 jam kami menunggu, tapi teman kami tidak kunjung datang. Saya pun mencoba untuk menghubunginya kembali. Dan jawaban mereka sama, bahwa mereka tidak menemukan alamat yang aku kirim. Dalam hatiku bercampur aduk antara marah dan takut. Akhirnya aku memberanikan diri untuk mengajak Mira keluar dari rumah ini. Tapi Mira ketakutan untuk keluar dari kamar ini. Aku mencoba membujuknya, meyakinkan bahwa aku berani. Akhirnya Mira pun setuju. Kami pun akhirnya keluar dengan perlahan. Baru saja kami sampai di ruang tamu, tiba-tiba cekrek, lampu rumah kembali mati. Yang membuat aku panik adalah Mira saat itu juga pingsan. Saya hanya bisa duduk di lantai
sambil memangku Mira yang sedang besar perutnya. Saya mencoba berbagai cara untuk membangunkannya. Tapi tiba-tiba ketika saya sedang mencoba membangunkannya, di dalam kegelapan, Mira berdiri di depan saya. Lalu dia berlari-lari di dalam rumah sambil tertawa dan menggaru-garu kepalanya. Tapi anehnya, walaupun gelap, Mira tidak menabrak satupun barang yang ada di rumah. Awalnya aku tidak mengerti apa yang dia lakukan. Tapi akhirnya aku paham bahwa dia kerasukan. Aku hanya bisa menangis sambil berdoa melihat istriku seperti itu. Untungnya kejadian itu tidak berlangsung lama. Mira pun kembali pingsan dan dengan cepat aku memeluknya kembali. Aku coba memangkunya kembali masuk ke dalam kamar karena kebetulan dia tepat jatuh di depan pintu kamar. Dengan tergesa-gesa aku masuk kembali ke dalam kamar dan cepat-cepat mengunci pintunya. Tidak lama Mira pun bangun. Dia hanya bisa menangis. Karena penasaran, aku kembali membuka laptopku dan melihat CCTV kembali. Ternyata benar, Asi itu adalah makhluk halus yang menempati rumah ini. Entah bagaimana ceritanya, Asi bisa ada di rumah ini. Dengan rasa takut, aku mencoba memperhatikan Asi yang ada di luar kamar kami. Dia terlihat berjalan membungkuk dengan rambut keritingnya yang sedikit basah. Tapi kali ini dia memakai pakaian layaknya kuntilanak, putih dan panjang, wajahnya pucat dan sedikit memar. Terlihat dia berjalan mengelilingi rumah ini dan terbang dari lantai 1 ke lantai 2. Setelah lama aku memperhatikannya, tiba-tiba Asi menembus pintu kamar pembantu itu dan menghilang. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.